belajar tentang pendidikan agama Kristen. Kami mohon pimpinan Roh Kudus atas kami, berikan hikmat kemampuan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Ibu memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, baik. Puji Tuhan, Ibu akan memberikan pertanyaan buat Anda berkaitan dengan materi hari ini. Apakah makna kebersamaan dalam keberagaman? Apakah hidup Anda sudah menunjukkan hidup dalam kebersamaan? Untuk Anda menjawab pertanyaan ini, ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Anda akan menjelaskan makna kebersamaan secara benar. Yang kedua, Anda akan menjelaskan makna identitas dengan tepat. Yang ketiga, Anda mampu menguraikan pentingnya kebersamaan dalam hidup. Dan yang keempat, Anda mampu menganalisis jenis-jenis identitas. Jadi yang menjadi materi hari ini, kita akan membahas yang pertama, makna kebersamaan. 2, makna identitas. 3, pentingnya kebersamaan dalam hidup. Dan yang keempat, jenis-jenis identitas. Untuk masuk ke pembahasan lebih lanjut, Ibu akan menayangkan gambar berkaitan dengan materi hari ini tentang identitas dan kebersamaan. Silakan Anda amati gambar pada slide. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Berdasarkan gambar yang Anda amati, silakan memberikan respon, memberikan identifikasi masalah apa berkaitan dengan identitas dan kebersamaan itu. Silakan, saya berikan waktu 1 menit untuk memberikan tanggapan Anda. Siapa yang bisa? Ya, menurut saya yang menjadi identifikasi masalah adalah bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia selalu membutuhkan orang lain. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah semua manusia sudah menanamkan nilai kebersamaan dalam hidupnya? Ya, terima kasih anak Esti. Kalau manusia itu perlu menanamkan hidup dalam kebersamaan. Ya, untuk Anda lebih memahami tentang kebersamaan dan identitas dalam hidup, Ibu akan membagikan lembar kerja presentatif untuk Anda diskusikan bersama dengan kelompok Anda. Silakan dikerjakan dari sekarang, bekerja samalah dan saling memberikan pendapat, memberikan waktu dalam waktu yang singkat. Silakan Anda berdiskusi, berikan pendapatmu dengan kelompokmu. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, waktunya Anda akan mempresentasikan hasil diskusi Anda dimulai dari kelompok 1. Kesempatan yang dikasih pada saya. Di sini kami akan menjelaskan makna kebersamaan. Menurut kami, makna kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Mungkin dari kelompok paling bertanya. Maka kebersamaan dalam keberagaman ini memiliki yang sama dengan sembayang Bhinneka Tunggal Ika. Tolong dijelaskan. Menurut kami, kebersamaan dalam keberagaman itu memiliki makna yang sama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Artinya, meskipun Indonesia terdiri dari latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, tapi masyarakat Indonesia tetap sama. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 menjelaskan tentang makna kebersamaan dan arti yang sama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Berkesempatan memberikan kepada saya sebagai narasumber. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses sebuah identitas terbentuk.
Menurut kami, proses sebuah identitas terbentuk karena adanya anggapan bahwa identitas itu merupakan suatu pemberian, artinya sesuatu yang menempel secara alami pada seseorang atau sebuah grup. Misalnya, seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, bermata biru, berambut keriting. Selain itu, identitas juga dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Mungkin dari materi yang kami jelaskan, ada teman-teman kelompok yang mau bertanya, mohon diberi kesempatan, saya persilakan. Dari kami kelompok 3, tolong jelaskan perbedaan identitas individu dan identitas sosial. Ya, menurut kami, identitas diri dimiliki oleh seseorang dan hanya menjadi identitas dari seseorang individu tersebut. Namun, identitas sosial dimiliki seorang individu dan juga dimiliki oleh orang-orang lain dan mereka membentuk suatu kelompok. Ya, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sangat bagus menjelaskan tentang makna identitas dan perbedaannya dengan identitas individu dan kelompok. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kalau kita semua, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Untuk itu saya mempersilakan narasumber. Hasil diskusi kami yaitu pentingnya bersatu dalam keberagaman. Menurut kami yang menjadi alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman adalah bahwa dengan selalu bersama dan hidup berdampingan dalam masyarakat, maka kita bisa saling bertukar pikiran tentang pengalaman hidup dan saling berpendapat sehingga bisa berguna saat kita menghadapi suatu masalah. Oke, terima kasih. Jika ada teman kelompok yang ingin bertanya, waktu dalam kesempatan kami berikan. Dari kelompok 4, bagaimana caranya kebersamaan dalam keberagaman itu dapat dijaga? Ya, menurut kami cara menjaga keberagaman dan kebersamaan dalam keberagaman adalah saling membantu, saling menghargai, saling memahami, saling mendukung dan tidak menjatuhkan, serta saling menjaga hubungan kebersamaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 3 dijelaskan tentang pentingnya kebersamaan dalam hidup. Ya, sudah jelas bahwa kita sebagai manusia harus menjalin hubungan kebersamaan dengan orang lain agar tercipta hidup rukun, damai dan sejahtera. Demikian kita berikan tepuk tangan buat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari kelompok kita. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dan perintahkan pada narasumber. Hasil diskusi kami, jenis identitas sosial. Seseorang untuk melalui proses sosial sehingga membedakannya dengan orang lain dilihat dari ciri-ciri sosial seperti kebiasaan berpakaian, gaya bahasa, kebiasaan mengisi waktu luang, komunitas yang dibentuk, kebiasaan berbelanja dan sebagainya. Dari teman-teman kelompok ada yang mau bertanya? Saya, mengapa identitas sosial itu penting? Ya, menurut kami karena identitas sosial dianggap sebagai tempat yang menyediakan adanya dukungan sosial maupun rasa memiliki individu dalam kelompok yang diikuti. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 4 menjelaskan tentang identitas kelompok maupun individu. Ya, sudah jelas bahwa kita perlu menjalin hubungan atau identitas kelompok. Di kelompok 4 kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih buat anak-anak yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk itu, mari kita belajar bersama untuk bisa memaknai tentang kebersamaan, identitas, pentingnya kebersamaan dalam hidup, dan kita perlu memahami tentang jenis-jenis identitas. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan lebih lanjut, Ibu memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari hari ini.
Silakan. Ya, Melody. Yang menjadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa kita sebagai manusia yang berbeda, yang berbeda identitas, perlu membangun kebersamaan dalam hidup agar saling bertukar pikiran, saling membantu dan bekerja sama. Baik, terima kasih. Betul sekali ya, bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus menjalin hubungan, ya, kerjasama yang baik, ya, meskipun kita berbeda latar belakang, berbeda agama, berbeda suku, kita harus saling menjalin kebersamaan dalam hidup. Karena dengan kebersamaan dalam hidup kita akan semakin mempererat persatuan kita. Ya, demikian. Apakah ada pertanyaan dari Anda berkaitan dengan materi hari ini? Ya, kalau tidak ada, itu yang akan memberikan pertanyaan buat Anda. Silakan dijawab. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan makna kebersamaan? Ya. Menurut saya, Ibu, makna kebersamaan itu adalah memiliki makna sebuah ikatan yang berbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional biasa. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk anak Ina. Soal berikutnya, jelaskan yang dimaksud dengan makna identitas. Menurut saya, Ibu, makna identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Ya, betul sekali. Dilanjut untuk soal berikutnya, apakah pentingnya kebersamaan dalam hidup? Ya, Lewi. Ya, menurut saya, Bu, pentingnya kebersamaan dalam hidup adalah bisa hidup berdampingan dan bisa saling bertukar pikiran. Oke, terima kasih. 100 buat Lewi. Pertanyaan yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan identitas individu? Menurut saya, Bu, identitas individu adalah karakteristik dan nilai yang dipakai seseorang untuk menjelaskan dirinya sebagai individu. Ya, betul sekali. Dilanjut soal yang terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan identitas kelompok. Menurut saya, Ibu, identitas kelompok adalah karakteristik dan nilai bersama yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Oke, betul sekali. Terima kasih buat anak-anak semua sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya kita akan merefleksi diri kita, apakah Anda selama ini sudah membangun hidup kebersamaan dengan orang lain. Kita tahu bahwa kita ini berbeda latar belakang, berbeda identitas. Ya, tetapi dari materi hari ini kita diajarkan untuk bisa saling menjalin hidup bersama dengan orang lain. Marilah saya mengajak kepada anak-anak, janganlah mementingkan diri Anda sendiri, jangan bersikap egois, tapi mari kita membangun hidup dalam kebersamaan. Terima kasih untuk anak-anak semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Silakan Anda memperhatikan pada slide. Tugas Anda adalah menjelaskan tentang kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan teman kelas. Yang kedua, Anda menguraikan unsur-unsur tentang kebersamaan. Dan tugas praktek Anda membuat doa syukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan manusia dalam keberagaman. Tugas ini akan dikumpulkan minggu yang akan datang dan Ibu akan memberikan penilaian. Itu minggu depan kita akan membahas materi tentang kebersamaan dalam keberagaman manusia. Untuk itu kita akan akhiri kegiatan hari ini. Saya persilakan Ketua Ulang untuk pimpin dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan ekonomi kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya proses belajar. Apapun yang kami dari Tuhan, mari memberi, memberkati agar berguna bagi setiap orang.